Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di kegiatan belajar online. Hari ini Rabu 8 April 2020 kita akan lanjut pelajaran tematik buku 4I dengan muatan mapel PKN. Semoga kegiatan hari ini berjalan dengan lancar, dimudahkan oleh Allah. Kemudian anak-anak juga tetap bersemangat. Anak-anak selalu termotivasi untuk belajar dengan lebih baik. Jangan lupa jaga kesehatan. Banyak makan buah, banyak makan sayur, minum air putih yang banyak, dan tidur atau istirahat yang cukup. Baik anak-anak, kita mulai pelajaran hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi hari ini adalah hak dan kewajiban terhadap sumber energi dan sumber daya alam. Jadi ternyata hak dan kewajiban itu tidak hanya hak dan kewajiban saya atau kita sebagai seorang pelajar atau hak dan kewajiban kita sebagai seorang anak. Tetapi hak dan kewajiban itu juga ada terhadap sumber energi dan sumber daya alam yang telah Allah berikan kepada kita semua. Apa saja hak dan kewajibannya? Yuk kita pelajari bersama. Pertama yang akan kita bahas adalah kewajiban terhadap sumber energi. Anak-anak pasti masih ingat apa yang dimaksud dengan kewajiban. Ya, kewajiban itu bisa diartikan melakukan aktivitas atau mengerjakan sesuatu yang wajib atau yang harus dilakukan. Nah, berarti kewajiban kita terhadap sumber energi itu bagaimana ya? Apa yang harus kita lakukan terhadap sumber energi agar sumber energi ini bermanfaat untuk banyak orang? Yang pertama, kita harus menghemat penggunaan energi. Energi apa saja yang dihemat? Banyak. Energi listrik, kemudian energi bahan bakar, itu semua harus dihemat. Kenapa? Dengan dihemat, maka orang yang akan memanfaatkan energi tersebut jadi lebih banyak. Yang kedua, menggunakan peralatan atau teknologi yang hemat energi. Kalau kalian perhatikan di rumah kalian, pasti sudah banyak peralatan atau barang-barang yang menggunakan teknologi hemat energi. Contohnya lampu LED. Lampu LED itu energi yang dipakai untuk menyalakan lampu hanya sedikit. Dia ada yang 5 watt. Tetapi nyala lampunya bisa hampir 40 watt. Tuh, hemat kan? Jadi kita hanya mengambil energi 5 watt untuk menyalakan si lampu setara dengan 50 atau 40 watt. Oke, yang ketiga, menjaga kelestarian alam agar sumber energi dapat terlindungi keberadaannya. Salah satu contoh misalnya waduk. Anak-anak tahu kan, waduk itu dimanfaatkan sebagai sumber pembangkit energi listrik. Ini termasuk energi listrik alternatif. Kita sudah pelajari ini di pelajaran IPA minggu lalu. Jadi air dapat dimanfaatkan sebagai energi alternatif untuk menghasilkan energi listrik. Nah, waduk yang berisi air itu harus dipastikan terus penuh airnya. Oleh karena itu, lingkungan di sekitar waduk harus tetap asri, harus memiliki banyak resapan-resapan sehingga dapat menampung banyaknya air hujan atau banyaknya air tanah sehingga waduk tersebut tetap penuh air. Nah, kalau selalu banyak air, maka dapat terus-menerus memproduksi atau menghasilkan energi listrik. Yang keempat, mengajak orang lain untuk menghemat energi.
Ini bisa dilakukan dengan ajakan langsung, misalnya mengingatkan orang-orang rumah untuk mematikan lampu jika sudah siang hari, atau tidak perlu menggunakan AC di pagi hari, cukup buka pintu, buka jendela, insya Allah udara dari luar akan masuk ke dalam rumah, justru itu membuat kita menjadi lebih segar dan lebih sehat. Bisa juga lewat poster, atau kita sering lihat kan iklan-iklan di TV, sampai ada iklan yang bilang hemat energi, hemat biaya. Oke, berikutnya mencari dan mengembangkan energi alternatif. Nah, seperti pelajaran IPA minggu lalu, energi alternatif itu dapat menggantikan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Karena sumber energi yang tidak dapat diperbaharui berarti dia tidak bisa diadain lagi kan? Nah, karena tidak bisa disediakan lagi, maka muncullah ide-ide, kita harus bikin energi alternatif nih. Seperti tadi tuh, memanfaatkan air dijadikan sebagai sumber energi listrik. Ada juga orang yang menggunakan angin. Seperti di Belanda itu punya kincir angin yang banyak karena memang angin di Belanda itu cukup banyak, cukup besar sehingga dimanfaatkan oleh mereka. Dari perputaran kincir itu nanti akan dihubungkan kepada generator untuk menghasilkan energi listrik. Nanti energi listriknya tinggal disalurkan ke rumah-rumah. Banyak lagi energi-energi alternatif yang perlu dikembangkan. Nah, itu tadi kewajiban terhadap sumber energi. Kalau kita sudah melaksanakan kewajiban terhadap sumber energi, maka punya hak untuk memanfaatkan sumber energi tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena sumber energi itu dibutuhkan. Contoh nih, penerangan di malam hari. Kita butuh energi listrik. Kita butuh energi listrik untuk menjadi penerang malam hari. Butuh energi listrik juga ada yang untuk masak. Butuh energi listrik juga untuk nyalain air biar bisa menggunakan air. Nah, jadi itu hak kita terhadap sumber energi. Kemudian yang kedua, energi itu kita manfaatkan juga, boleh kita gunakan untuk menyalakan kendaraan bermotor. Ya kan? Untuk nyalakan motor biar bisa berangkat pergi ke pasar, atau tukang ojol itu bisa pergi ojek, mereka pasti butuh bensin. Nah, kemudian banyak lagi hal-hal yang kita bisa manfaatkan dalam memanfaatkan sumber energi ini. Oke, berikutnya adalah hak dan kewajiban terhadap sumber daya alam. Sumber daya alam ini ada yang dapat diperbaharui dan ada yang tidak dapat diperbaharui. Untuk itu harus diatur agar sumber daya alam ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk seluruh masyarakat Indonesia. Karena seperti kita ketahui, Indonesia itu memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah. Dan karena sumber daya alam itu dibutuhkan semua warga, diatur, diolah dengan sebaik-baiknya, dengan seadil-adilnya untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk. Lalu siapa yang harus mengatur sumber daya alam ini? Pemerintah. Pemerintahlah yang mengatur pemanfaatan, penggunaan, pengelolaan sumber daya alam. Makanya oleh pemerintah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu di dalam undang-undang itu ada pasal 33 ayat 2 dan 3. Di pasal 33 ayat 2 dan 3 ini dijelaskan kalau semua sumber daya alam yang ada di alam Indonesia ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan kemakmuran rakyat, dan itu dikuasai oleh pemerintah. Maksudnya dikuasai itu tadi, jadi diatur nih sama pemerintah bagaimana cara pengelolaannya, kemudian bagaimana cara pemanfaatannya, kemudian siapa saja yang akan diberikan, semuanya diatur supaya setiap
warga negara Indonesia bisa memanfaatkan, bisa mendapatkan sumber daya alam itu dengan lebih baik, karena semua orang berhak untuk memanfaatkan, semua orang berhak untuk mendapatkan sumber daya alam yang ada di bumi Indonesia ini. Selain tadi kita mempunyai hak terhadap sumber daya alam, jadi kalau kita sudah punya hak untuk memanfaatkan sumber daya alam itu untuk kehidupan sehari-hari, maka kita punya kewajiban terhadap sumber daya alam tersebut. Apa kewajiban kita? Memanfaatkan dengan memperhatikan keberlanjutan keberadaan sumber daya alam tersebut. Maksudnya, setiap kita memanfaatkan atau mengolah salah satu sumber daya alam, yang tidak boleh dilupakan adalah memperhatikan pelestarian atau kelestarian lingkungan di sumber daya alam tersebut. Kemudian dimanfaatkan dengan cara bijaksana dan dengan sikap yang hemat. Yang kemudian kedua adalah mengembangkan teknologi yang ramah lingkungan. Otomatis teknologi yang ramah lingkungan ini akan membuat lingkungan menjadi lebih lestari, kemudian membuat lingkungan tidak terganggu, sehingga akan terus-menerus memberikan hasil yang nantinya bisa dimanfaatkan atau digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu sumber daya alam adalah air. Air dimanfaatkan, digunakan hampir seluruh makhluk hidup. Kita sangat butuh air. Tetapi karena air ini pun memiliki keterbatasan, maka kita harus menjaganya dengan beberapa cara. Kita juga bisa membuat air ini terus-menerus ada, tapi harus memperhatikan dampak lingkungan. Harus memperhatikan bagaimana caranya supaya air ini terus ada. Oke, yang pertama, menghemat penggunaan air bersih dalam kegiatan sehari-hari. Ya, misalnya nih, salah satu cara penghematan yang bisa kita lakukan setiap kita selesai mencuci beras. Nah, air cucian beras itu bisa loh kita manfaatkan untuk menyiram tanah. Jadi daripada dibuang, gitu kan? Bisa tuh dikumpulkan, ditampung dulu setelah dicuci berasnya, ditampung air bekas cucian, kemudian nanti bisa dimanfaatkan untuk menyiram tanah. Kemudian yang kedua, menjaga keberadaan hutan dan daerah resapan air hujan. Fungsi hutan itu luar biasa. Hutan itu sangat bermanfaat sekali untuk apa? Menjaga keberlangsungan, selain keberlangsungan oksigen, juga keberlangsungan air tanah. Kenapa? Jadi hujan itu ketika dia turun, maka hutan akan menangkap air hujan yang turun tersebut dengan akar-akar pohon. Jadi pohon akan menyerap air-air yang turun oleh akar, sehingga menjadi cadangan air yang nantinya pasti bisa dimanfaatkan untuk kegiatan berikutnya. Kemudian yang ketiga, tidak mencemari sumber-sumber air bersih seperti sungai, mata air, dan sumur. Anak-anak pasti sudah tahu kenapa kita tidak boleh mencemari sumber air ini. Kita tidak boleh buang sampah sembarangan. Kita tidak boleh buang limbah ke sungai, ke mata air, ataupun ke sumur. Supaya airnya tetap bersih dan selalu ada. Kemudian yang keempat, membuat lubang resapan di halaman sekitar rumah. Ini bisa kita lakukan di rumah anak-anak masing-masing, misalnya di depan rumah atau di halaman rumah yang masih ada tanahnya. Bisa bikin sedikit lubang resapan, diameternya sekitar 20-25 cm.
Sehingga dengan lubang-lubang resapan tersebut diharapkan cadangan air tanah bisa lebih tersedia dan pastinya akan membuat lingkungan menjadi lebih bersih, lingkungan menjadi lebih asri. Kemudian, yang terakhir, memperbanyak menanam pohon di lingkungan sekitar rumah. Ini dia. Ini dia maskotnya si air bersih, yaitu pohon. Pohon itu penting sekali untuk ditanam agar dia bisa selalu menyediakan air tanah, air bersih. Tuh ya. Jadi, Miss boleh nggak sih kalau aku nanamnya di pot-pot, Miss? Boleh. Kalau menanam di pot itu pastinya membuat udara juga lebih segar. Tapi ketika kamu menanam pohon itu ada di tanah, maka air hujan yang turun akan ditangkap oleh akar-akar pohon tersebut, kemudian jadi cadangan air dan air tanah akan selalu bersih dan selalu disaring oleh si akar pohon. Baik anak-anak, materi yang kita pelajari pada hari ini bisa kalian pahami kembali, bisa kalian kuasai dengan lebih maksimal dengan kalian membaca di buku 4I halaman 25 sampai 26, 75 sampai 77 dan 109 sampai 111. Kalian baca, kemudian kalian garis bawahi kalimat-kalimat penting yang kalian temui atau bisa juga kalian beri stabilo. Atau bisa juga kalian tulis kembali kalimat-kalimat penting yang tadi kalian temui di buku catatan tadi. Baik, itu saja materi kita hari ini. Semoga anak-anak selalu bersemangat, anak-anak tetap menjaga kesehatan dan insya Allah segerakan kondisi corona ini supaya kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan, sholat tarawih bersama. Kemudian kita bisa bertemu kembali di sekolah ya anak-anak ya. Baik, itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.